Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan judulnya Sistem Pemilu dan Desain Lembaga Negara. Adapun anggota kami yang bernama Muhammad Ardi Bukhari, Naila Wulandari, Intan Nopitasari, Iman Naila Sapitri, Rahmida Putri, Muhammad Fajar Sidik, Rifki Ali Rohbini. Pengertian pemilu. Pemilu merupakan mekanisme demokrasi yang digunakan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaannya berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai amanat UUD 1945. Pemilu menjadi sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menentukan legitimasi pemerintahan. Pemilu mekanisme demokrasi untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara, dilaksanakan secara luber jurdil sesuai UUD 1945, menjadi sarana kedaulatan rakyat dan dasar legitimasi politik. Sistem pemilu legislatif, DPR dan DPRD. Pemilu legislatif untuk DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka. Dalam sistem ini, pemilih dapat memilih partai politik maupun calon legislatif secara langsung. Caleg yang memperoleh suara terbanyak dari partainya berpeluang besar untuk terpilih. Kursi di setiap daerah pemilihan ditentukan berdasarkan perolehan suara partai, sehingga semakin besar dukungan suara partai, semakin banyak kursi yang dapat diperoleh. Yang pertama ada DPR dan DPRD, proporsional terbuka. Pemilih memilih partai atau caleg langsung. Suara terbanyak, caleg menentukan pemenang kursi dibagi berdasar suara partai di dapil. Penentuan kursi memakai metode Sainte-Laguë. Sistem pemilu presiden. Pemilu presiden dan wakil presiden menggunakan sistem mayoritas absolut atau 2 putaran. Pasangan calon dapat langsung menang pada putaran pertama apabila memperoleh lebih dari 50% suara nasional dan minimal 20% suara di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Sistem ini dirancang agar presiden terpilih memiliki legitimasi politik yang kuat secara nasional dan merata. Sistem mayoritas absolut, two-round system. Syarat menang putaran 1, 50% suara nasional, 20% suara lebih dari setengah provinsi. Jika tidak terpenuhi, putaran kedua, pemenang adalah suara terbanyak. Mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ambang batas pencalonan atau presidensial threshold mensyaratkan bahwa partai pengusung harus memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Ketentuan ini bertujuan membatasi jumlah pasangan calon agar pemilu berjalan lebih efektif, diusung oleh partai politik atau gabungan partai. Presidensial threshold, 20% kursi DPR atau 25% suara nasional pemilu sebelumnya. Pemenang ditentukan berdasarkan mayoritas absolut putaran pertama atau simple majority putaran kedua. Perbandingan sistem legislatif dan pilpres. Perbedaan mendasar antara pemilu legislatif dan pemilu presiden terletak pada sistem dan ruang lingkupnya. Pemilu legislatif menggunakan proporsional terbuka dan SNTP dengan banyak daerah pemilihan, sedangkan pemilu presiden menggunakan sistem mayoritas absolut dengan 1 daerah pemilihan nasional. Selain itu, pemilu legislatif umumnya berlangsung dalam 1 putaran, sementara pilpres dapat berlangsung 1 atau 2 putaran. Legislatif, sistem proporsional terbuka dan SNTP banyak dapil, provinsi, kabupaten, dan kota 1 putaran. Penentu, suara partai ditambah caleg. Pilpres mayoritas absolut 2 putaran dapil nasional. Penentu, suara nasional ditambah sebaran provinsi. Peran lembaga penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pemilu melibatkan beberapa lembaga penting seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. KPU bertanggung jawab melaksanakan seluruh tahapan teknis pemilu, mulai dari pendaftaran peserta hingga rekapitulasi hasil. Bawaslu berperan mengawasi proses pemilu dan menangani pelanggaran, sedangkan DKPP bertugas menjaga integritas penyelenggara melalui penegakan kode etik.
Ketiga lembaga ini bekerja secara berlapis untuk menjaga kualitas pelaksanaan pemilu. Kedudukan Lembaga Nasional Tetap Mandiri Pasal 22E UUD 1945. Struktur KPU RI, Provinsi, Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, dan KPPS. Tugas dan wewenang menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, verifikasi parpol, DPT, logistik sirekap, dan sidali pendidikan pemilih, menetapkan hasil pemilu. Tantangannya disinformasi, logistik, SDM, dan kepercayaan publik. Sistem pemilu DPD. Pemilihan anggota DPD menggunakan sistem single non-transferable vote (SNTV), yaitu sistem distrik berwakil banyak. Setiap provinsi memiliki 4 kursi DPD dan pemilih hanya satu calon. Satu calon. 4 calon dengan suara tertinggi akan ditetapkan sebagai anggota DPD. Sistem ini menekankan keterwakilan daerah secara lebih independen karena tidak berafiliasi dengan partai politik. DPD SNTV, tiap provinsi memiliki 4 anggota, pemilih hanya satu calon, 4 suara terbanyak yang terpilih. Bawaslu. Kedudukan lembaga pengawasan pemilu mandiri serta KPU dan DKPP. Struktur Bawaslu RI, Provinsi, Kabupaten atau Kota, Panwascam, PKD, PTPS. Tugas dan wewenang mengawasi seluruh tahapan pemilu, pencegahan dan penindakan pelanggaran, mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri, menangani sengketa proses pemilu, mengawasi dana kampanye dan logistik, peran menjaga integritas, mencegah kecurangan, memastikan jurdil. DKPP, lembaga penegak kode etik penyelenggaraan pemilu, mengadili pelanggaran etik KPU dan Bawaslu. Sanksi, peringatan, pemberhentian tetap, putusan bersifat final dan mengikat, menjaga kehormatan dan integritas penyelenggaraan pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan utama: menguji UU terhadap UUD, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, sengketa hasil pemilu legislatif dan pilpres, mengadili dugaan pelanggaran presiden atau wakil presiden atas pendapat DPR. Peran penjaga konstitusi, penjamin keadilan pemilu, menjaga stabilitas demokrasi. Kesimpulannya, sistem pemilu legislatif dan pilpres di Indonesia dirancang untuk menyeimbangkan keterwakilan politik dan legitimasi kepemimpinan nasional. Berbagai mekanisme pemilihan serta keberadaan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu menunjukkan komitmen negara dalam menjaga proses demokrasi yang transparan, adil, dan berintegritas. Pemilu tidak sekedar kegiatan 5 tahunan, tetapi merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pemerintahan dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.